Jadi pada saat tahun lalu saya sebagai Panglima TNI itu mendapatkan tanda jasa negara dari Prancis, saya hadir di Paris. Waktu itu pihak Prancis sendiri sebagai pembuat Mirage 2000 versi 5 ini menyatakan beberapa hal yang menurut saya juga perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pembelian. Yang pertama, bahwa Prancis sendiri sebagai pembuat itu sudah tidak lagi membuat Mirage 2000 versi 5. Dengan tidak membuat, kata mereka ini, maka kita akan tidak mudah mendapatkan spare parts. Karena apa? Karena pesawat tempur sama halnya dengan semua pesawat termasuk transport ya, pesawat komersil, itu kan membutuhkan servis macam-macam itu Mbak. Ada misalnya periodic inspection, 100 jam terbang, 200 dan seterusnya. Kemudian lifetime-nya juga kan ada batasnya. Biasanya kalau yang saya tahu itu misalnya ada seperti helikopter itu 7 tahun atau 2000 jam terbang. Jadi mana yang duluan datang, misalnya 2000 jam terbang duluan kepake, tapi belum 7 tahun ya sudah saatnya harus di servis besar, namanya overhaul. Servis yang pasti akan rutin dilakukan ini akan tidak mudah. Karena apa? Karena pembuatnya sendiri sudah tidak membuat. Nah, akibatnya ini akan menyulitkan. Jadi tidak selalu kita akan mendapatkan spare parts yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Terkait dengan tidak efektifnya pembelian pesawat Mirage 2000-5 yang nilai investasinya itu 11,8 triliun, 11,8 triliun untuk membeli satu skuadron. Nah, 12 pesawat ya. Jadi kami sudah menanyakan langsung ke orang dekatnya Juwono Sudarsono terkait dengan pembelian pesawat mantan Menhan zamannya SBY 2009 berarti 2009. Nah, jadi pertanyaan saya cuma satu, saya tanya, bro, ini benar nggak ini pesawat yang sama dengan pesawat hibah yang mau diberikan pemerintah Qatar pada tahun 2009 atau sebelumnya itu? Sepertinya sama. Terus sepertinya sama. Kan ada beberapa masyarakat yang merasa marah, dibilang NCW ini melakukan tuduhan-tuduhan kepada Prabowo Subianto terkait ini. NCW tidak melakukan tuduhan yang tidak beralasan kepada Prabowo Subianto. Tuduhan ini kita alamatkan yang pertama, di APBN itu kemudian ada peraturan Kementerian Keuangan bahwa dan diatur juga oleh peraturan pengadaan barang dan jasa bahwa pembelian barang bekas itu tidak boleh dilakukan untuk beberapa hal kecuali terjadi emergency yang tidak ada lagi pilihan untuk membeli barang, hanya barang itu aja kita beli. Kemudian memang teknologi yang dimiliki oleh barang bekas ini yang cocok dengan teknologi yang ada di kita saat ini. Kemudian pembelian barang bekas itu harus persetujuan legislatif atau pemilik yang memberikan anggarannya ini, dalam hal ini Komisi 1. Ya kan? Nah, dari pembicaraan dan informasi yang kita gali dan kita dalami ini, bahwa pembelian pesawat 11,8 triliun itu ternyata belum dikonsultasikan ke Komisi 1. Oh, artinya belum ada komunikasi ke Komisi 1 bahwa ini sudah dilakukan transaksi. Iya. Apakah ini bagian dari mega belanja modalnya Kemenhan yang 1.760 triliun yang disampaikan oleh Mbak Koni itu, apakah ini terpisah? Kita belum tahu. Tapi gelagat-gelagatnya dengan membeli sesuatu yang dianggap tidak efektif, ya kan, dan biaya tidak ada urgensi lah Bang ya. Nggak ada urgensinya juga, dan spare partnya mahal, maintenance-nya mahal, terus kemudian kita yang bisa mengetahui teknologi ini yang saat ini yang ada di Indonesia, ya kan, itu ada nggak orangnya? Dan apakah pesawat itu sampai di sini kemudian tidak digunakan? Kalau digunakan, udah dikatakan maintenance-nya mahal. Dan berapa lama tuh Bang, kalau bisa Bang dipakai Bang? Kalaupun bisa, karena udah bekas kan Bang?
Kalau dilihat dari berapa umur lama tuh, teknis ya, kalau lihat dari umur teknis, kan pesawat ini katanya umurnya sudah lumayan tua ya. Udah 20 tahunan lebih lah, dari 2009 ke 2023 itu aja udah mau dihibahkan aja udah 14 tahun ya kan. Artinya sebelum itu berarti Bang. Nah, Makanya makanya efektif berarti nih Bang kalau kita pakai nih Bang. saya nggak melihat dari efektif, pasti nggak efektif karena pesawat bekas ya kan. Jika terjadi sesuatu nantinya siapa yang bertanggung jawab. Tapi yang paling utama adalah apakah pengadaan barang ini sesuai nggak dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang diizinkan dalam menggunakan anggaran APBN. Apakah diizinkan pembelian barang bekas? Nah ini kan indikasinya terlihat. Kemudian tidak dikonsultasikan, karena ini barang bekas tidak dikonsultasikan kepada DPR RI, Komisi 1. Sebagai fungsi anggaran. Nah kemarin saya juga membaca itu di media nasional itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani begitu ditanya pembelian pesawat bekasnya malah ketawa-ketawa. Tertawa kecil ya kan? Tertawa sindiran kayaknya. Nah ini NCW ingin sekali nanti ketemu nanti dengan Bu Menteri ini, Bu bertanya apa maksud dari tertawa kecil senyuman dari Bu Menteri ini, karena mungkin karena sama-sama Menteri Teknis kan, tidak mungkin mencampuri, tapi kan ada legislatif sebagai pengawasan kan, fungsi pengawasan yang bisa mempertanyakan itu, dan ini harus ditanyakan, jangan nggak ditanyakan. Kemudian dikatakan lagi berdasarkan dari informasi data yang kita terima bahwa pembelian alutsistanya yang 1.760 triliun yang dikatakan tidak ada itu PT TMI itu ya kan. Padahal kalau kita lihat itu PT TMI itu ada tapi baru Bang. Dan baru. Tapi kalau seandainya tiba akal Bang, ada proyek ya udah saya bentuk dulu lah perusahaan. Memang proyek-proyek di Indonesia yang notabene ya dijalankan atau swakelola oleh kementerian-kementerian ya kan, karena dianggap mereka mumpuni sehingga menunjuk beberapa orang yang dianggap, kan katanya PT TMI ini pun CEO-nya itu engineer, habis itu komisarisnya masih aktif itu. Bintang 2. Iya kan? Dari TNI ya Bang. Dari TNI. Mau di denial pun suratnya sudah NCW sudah lihat juga suratnya. Surat langsung dari Menteri Pertahanan yang menyatakan bahwa TMI yang akan melakukan penunjukannya ya Bang. Penunjukannya itu ke PT TMI itu. Walaupun sudah di denial. Saya yakin pun yang di kantor yang di Ratu Prabu itu udah nggak ada itu. Setiap penyelenggara negara yang tidak bebas dan bersih dari KKN pasti kita sikat.